Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu hal yang sedang viral saat ini di Indonesia adalah mengenai klarifikasi dari RK Atto yang merupakan suami dari selebgram Melisa yang mengaku bahwa Melisa ini ditipu dan juga mengalami sepertinya kayak KDRT. Ya, kalau memang pasal yang dilaporkan untuk bahan Melisa mengajukan gugatan cerai adalah pasalnya KDRT, teman-teman. Tetapi kalau untuk mengenai orientasi yang diduga dimiliki oleh Atto yang diklaim oleh Melisa bahwa Atto itu sebenarnya lebih memiliki hasrat kepada pria, bahkan ada beberapa dugaannya pria-pria yang menjadi selingkuhannya si Atto itu juga sudah disampaikan di berbagai macam podcastnya. Satu hal yang harus kita apresiasi pada saat RK Atto ini berbicara di channelnya Dr. Richard Lee ya, itu adalah keberaniannya. Walaupun dari keberaniannya tersebut ternyata kan menimbulkan banyak yang kontra. Kenapa aku bilang banyak yang kontra? Kalau aku baca dari komentar di YouTube tersebut, ini banyak banget yang tidak percaya dengan statement yang disampaikan dari RK Atto. Misalnya, ini, kata-katanya kasar banget ini. Terserah kamu homo atau gay, tapi jangan nipu perempuan dengan menikahinya untuk homo kamu, jahat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi ada satu hal yang memang kita nggak bisa pungkiri, ini ada beberapa topik tentang isu-isu yang disampaikan oleh Melisa itu dibantah semuanya. Kita bahas secara detail bagian-bagian tersebut, terus juga mengenai kayak bahasa tubuh. Ini banyak komentar netizen. Ini kok Atto kalau ngomong sering menjulurkan lidahnya gitu, terus matanya sering ke atas. Ini kayak bahasa tubuh gitu, karena obrolan dengan Dr. Richard kan sekitar 1 jam ya. Ya ada beberapa hal yang memang dalam dunia komunikasi itu ada menunjukkan makna tertentu. Misalnya yang pertama kalau aku tangkap di sini adalah kayak matanya yang sering sekali menengok ke atas, muter. Kalau dalam dunia komunikasi itu mengindikasikan bahwa Atto ini ingin segera mengakhiri obrolannya dengan Dr. Richard. Masuk akal, topik yang dibahas ini bukanlah topik yang ngebuat dia nyaman. Apalagi pada saat dia ngobrol, ada juga yang bilang bahwa kok Atto ini pada saat ngobrol dengan Dr. Richard, dia ini duduknya di depan terus ya, maksudnya nggak kayak santai gitu, kayak ngobrol di sofa, dia kayak di ujung gitu, jadi biar kelihatan lebih tegap, mungkin posisinya bagus, ya itu mungkin gayanya dia, tetapi itu tipikal adalah memang tipikal orang yang sedang dalam posisi yang tidak nyaman. Hal yang sangat wajar dan juga masuk akal dan tidak mengindikasikan untuk ke masalah orientasi seksual seseorang, karena kan itu sesuatu hal yang bisa dipelajari sebenarnya. Yang mata yang paling signifikan kalau aku lihat dari obrolan hampir 1 jam tersebut adalah saling nengok ke atas, apalagi semakin ternyatakan, tereksplisitkan dengan jelas, tersampaikan pesannya pada saat Atto itu memberikan handphone ke Dr. Richard. Kan Dr. Richardnya nantang, yaudah gini, boleh nggak saya lihat nih HP obrolan kamu dengan dokter yang dituduhkan sebagai selingkuhannya RK Atto? Chatnya seperti apa? Ya udah ditunjukkan. Pas ditunjukkan tuh dia selalu senyum ya. Kalau senyumnya itu selalu konsisten dari awal sampai akhir, itu kan kayak kalau kita lihat kayak di pemilihan-pemilihan Miss Universe, hal-hal yang beauty pageant, itu kan senyumnya stabil semua seperti itu. Apakah ini juga aku melihat ada aroma-aroma kecenderungannya seperti itu. Dia lebih banyak senyum, smiley voice, tapi menurut aku karena terlalu banyak smiley voice, jatuhnya kayaknya dia sedang menjaga, terlalu mengontrol diri dengan sangat baik. Itu adalah hal yang wajar sih. Kadang senyum, kadang nggak senyum, kadang biasa aja. Harusnya kan dinamikanya tinggi, tetapi ini nggak. Mayoritas semuanya adalah senyum. Itu kalau masalah bahasa tubuh, teman-teman. Dan Dr. Richard pada saat dia melihat handphonenya si Atto ini, diizinkan awalnya, tetapi pada saat diputarkan beberapa rekaman video, aku ngerasa, waduh, kok kata-katanya terlalu termenyek-menyek lah. Kalau anak zaman sekarang panggilannya kan B. Pada saat ditanya sebenarnya panggilan persahabatan kalian gitu ya, itu kan B. Sebenarnya B itu apa? Ya orang yang manggil B, setahu aku di Indonesia atau bahkan di luar negeri, itu banyak loh yang manggil B itu. Bisa B itu baby, terus juga B itu apalagi baby. Rata-rata umumnya adalah B itu baby atau babi gitu kan ya. Terus mengenai panggilan tersebut kan bilang gini ya, setiap orang kan katanya si Atto punya cara tersendiri dalam bersahabat, intinya seperti itu. Tapi jujur, aku punya beberapa sahabatku di Indonesia yang aku kalau manggil mereka itu dengan kata-kata mohon maaf.
to some extent ya, aku manggil mereka dengan kata-kata binatang. Aku bilang, woi ANJ kemana aja lo, ANJ ANG gitu, lo kemana aja. Terus kadang juga aku sebut mereka, babi kemana aja lo. Maksudnya itu antara teman gitu, karena sudah deket banget. Dan mereka pun juga sama manggil aku tuh dengan kata-kata yang kata-kata binatang atau kata-kata sumpah serapa. Atau kalau di Surabaya kan orang deket gitu ya, teman gitu panggil, woi Danco apa kabar? Hal yang seperti itu. Tetapi ini sangat unik banget. Bahkan Dokter Richard bilang, persahabatan kalian tuh kayak kepompong ya, panggilannya itu bisa dengan kata-kata sayang, dengan kata-kata bi. Bahkan Dr. Richard juga menunjukkan ada video dari seorang pria, ini berbeda dengan yang dituduhkan bahwa dia menjalin hubungan dengan dokter yang dituduhkan oleh Melissa. Itu dia menunjukkan rekaman bahwa ada seorang pria menangis karena tidak bisa ketemu sama Ato. Dan Dr. Richard bilang, saya sudah menghubungi orang ini, dan orang ini ngaku bahwa kalian tuh ada hubungan, tapi dibantah oleh si Ato tersebut. Kata-katanya sih dibilangnya apa ya? Klarifikasi dari Ato bilangnya adalah, kan kata-kata dia nangis, ya udah, apa sih tadi aku udah verbatim. Nangisnya tuh, kalau misalnya nggak bisa ketemu juga nggak apa-apa, dengan menangis dan mewek begitu. Dan konteksnya menurut Ato ini bahwa teman prianya ini tinggal di Jakarta dan waktu itu dia baru pulang umroh dan stay di Jakarta. Tapi dia tidak bisa menemuinya, alasannya karena sibuk. Ini juga menjadi salah satu hal yang diangkat isunya oleh Melissa di beberapa podcastnya, bahwa pada saat mau umroh pun juga sama. Pada saat umroh tuh dia malah pergi sama temen cowoknya, bukan sama istrinya. Bahkan setelah umroh pun menurut Melissa, si Ato itu bukan segera pulang ke rumahnya di Kediri ya, tapi malah justru tinggal beberapa hari di Jakarta. Ya, you know what I mean, biasanya kalau orang habis umroh gitu ya, keluarga adalah yang comes first gitu. But I don't know, maybe it's another story. Terus juga mengenai hotel. Ini kan kita bahas kontennya adalah mengenai hal yang disampaikan dari Melissa ya. Konten tentang check-in di hotel. Kan ada salah satu statementnya Melissa bilang bahwa saya tuh mergokin dia gitu kan ya. Dari chatannya dia tuh check-in di hotel gitu dengan seorang cowok. Dia juga sudah minta maaf, tapi dalam permintaan maafnya pun dia tidak mengakui bahwa ada hubungan tersebut. Tapi ya sudahlah, karena saya udah cinta, saya maafkan begitu aja. Klarifikasi dari Ato mengatakan bahwa itu dibantah, check-in di hotel itu adalah teman saya yang lagi mudik, dan saya itu membelikan kamar hotelnya aja. Baik banget ya. Ini teman-temanku nih ya, kalau kalian yang beberapa teman dekat gitu, kalau aku pulang gitu ke Indonesia, kenapa kalian tuh gak ngebeliin aku kamar hotel gitu? Yang ada malah, nih ya, ini juga unik nih. Biasanya kalau aku sama teman-temanku yang deket banget kan ya, nggak sekedar cuma kenal ya, pada saat kita lagi makan gitu, atau kita check-in, atau kita jalan-jalan rame-rame, woi bayarin sih, saling rebutan untuk minta dibayarin. Tapi ini baik banget sih Ato ya. Ada banyak hal yang janggal sih, apalagi nangis yang tadi ya. Nangisnya itu yang pria tapi tidak bisa bertemu dengan Ato sampai sebegitunya. Terus juga ada beberapa hal yang menunjukkan kalau menurut Dr. Richard kayaknya dia juga agak sedikit sangat curiga sih kalau aku lihat dari bahasa tubuhnya Dr. Richard. Misalnya adalah ada rekaman video saat dia bercinta di mobil dan dikirim ke teman cewek. Ini kenapa ya seperti itu? Jadi konteksnya adalah Dr. Richard bilang, saya udah lihat nih ada video rekaman, ada flash gitu. Kamu itu mengirimkan adegan kamu dengan Melissa lagi berhubungan gitu, dikirimkan ke teman cewek kamu. Terus dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa ini kan aku bisa gitu. Nah, apakah ini hanya sekedar pembuktian aja? Dan klarifikasi dari Ato mengatakan bahwa gini, ya sebenarnya saya nggak mengirimkan gitu. Tapi dibantah sama Dr. Richard, oh enggak, saya sudah lihat kok video rekamannya dan dikirimkannya, saya sudah lihat. Terus Ato bilang bahwa ya karena memang saya nggak bisa memungkiri ada stigma-stigma tersebut. Teman saya pun juga berpikir seperti itu dan juga masyarakat. Nah mungkin stigmanya adalah kalau boleh lebih eksplisit diomongkan, ada yang banyak orang meragukan kejantanannya Ato gitu kan ya. Apakah dia ini menikah beneran karena cinta, karena ingin hidup bersama Melissa, ataukah hanya sekedar menuruti tuntutan sosial, tuntutan keluarga, tuntutan bla bla bla, you know lah, typical social pressure di Indonesia. Itu adalah yang diduga oleh Dr. Richard. Tetapi Ato mengatakan enggak kok, enggak seperti itu. Dan apakah kalau ini ya, kalau cowok ngirim ke cewek, teman cewek gitu ya, teman biasa gitu, bahwa membuktikan aku bisa,
itu aneh sih bagi aku pribadi. Tetapi kalau cowok ngirim ke cowok gitu kan, ya I mean tipikal ya, cowok-cowok juga banyak yang nggak sedikit yang seperti itu. Mereka melakukan adegan bercinta, kemudian direkam, dipamerin ke temen cowoknya, ya memang ada yang seperti itu. Tetapi kalau dipamerinnya ke cewek, itu kok belum pernah aku temukan. Kalau kasus-kasus di Indonesia kan, ya misalnya kayak dulu ada kasus selebriti gitu ya, yang seorang penyanyi band pria bercinta dengan sejumlah selebriti di Indonesia, dia merekamnya dan kemudian ditunjukkan ke beberapa temen cowoknya, ya kayak ibarat kata tuh kayak hanya sebuah kayak perempuan dijadikan objek gitu kan. Ini piala nih akhirnya gue bisa nidurin dia, gue bisa nidurin dia. Itu kan tipikalnya seperti itu untuk menunjukkan kayak kehebatan dia, gue bisa menaklukkan nih cewek cantik ini. Tapi kalau untuk yang ini dikirimkan ke teman cewek, apa dong tujuannya kalau bukan buat show off? Itu yang ditangkap kalau aku lihat dari ekspresinya seorang Dr. Richard yang juga merupakan dokter senior. Terus juga mengenai adegan ada rekaman, kan ada yang bilang gini, makanya dong kalau kalian mau nikah itu harus test drive dulu, ya you know what I mean ya, test drive gitu. Ibarat kata adalah ya harus bercinta dulu gitu, ya itu hak kalian ya, karena itu adalah urusan kalian dengan Tuhan. Tetapi kan ternyata dalam kasus ini obrolan ini aku tangkap bahwa dalam tanda kutip dugaanku mereka ini sudah test drive, karena ada salah satu statement yang dikatakan begini, Ato dan Melisa itu pernah berkunjung bareng sama teman-temannya ke sebuah hotel, katanya adalah pekerjaan, katanya Ato, tapi kata Melisa adalah staycation, dan saat itu menurut aku mereka belum resmi menikah. Tetapi dalam ruangan yang di hotel tersebut, atau Melisa, kemudian ada beberapa orang lagi teman-teman mereka, atau ini mengajak hubungan badan dengan Melisa gitu. Kemudian ada saksi yang mengatakan bahwa yang paling ribut, paling banyak bersuara adalah si Atonya, dan tujuannya juga apa? Kenapa kok dia mau show off gitu? Kalau memang dia, ya kita nggak bisa memungkiri ada sebagian orang yang ngerasa kayak ter-challenge. Kan ada orang yang suka outdoor atau indoor atau bahkan di depan banyak orang, sembunyi-sembunyi. Itu adalah sensasi masing-masing lah, urusan dewasa. Tetapi yang dicurigakan dari sejumlah orang ini mengatakan bahwa kayaknya dugaannya atau ini melakukan hubungan seperti itu di depan teman-temannya Melisa hanya untuk menunjukkan bahwa saya itu bisa gitu loh. Nah ini kan kalau aku tangkap kejadian ini sebelum terjadinya pernikahan tersebut. Ini juga jawaban bukan jaminan kalau test drive dalam tanda kutip sebelum pernikahan bisa menjamin hal seperti itu. Karena ya kalau masih muda mah ya bisa-bisa aja lah ya. Kan si Melisa juga beberapa kali di podcast di sejumlah selebriti bilang sebenarnya dia bisa nggak sih, si Melisa bisa sih bisa, tapi saya yang harus kerja keras. Oke, itu adalah satu sisi yang harus kita lihat, beberapa hal kejanggalan, tetapi ini juga menjadi pelajaran ya bagi masyarakat Indonesia, baik itu yang ya, I mean, kenapa aku membahas ini teman-teman? Kalau kalian mencari pembahasannya di TV nasional tidak akan ditemukan. Makanya aku juga melihat Ato dan juga Melisa ini kayaknya sedang berperang dalam tanda kutip sosial medianya. Atau kan sekarang kalau aku lihat di Instagramnya dia buka open endorse, dia mungkin ngerasa wah Melisa ini mendapatkan keuntungan banyak dari kejadian ini, ya mungkin untuk sosial medianya dia juga mau menyaingi gitu. Tetapi harus ingat nih buat Ato ya, dan juga Melisa, setahu kalau mereka diundang ke TV, itu Melisa tidak membahas mengenai yang orientasi tentang seksual tersebut, karena di TV itu nggak boleh ngebahas masalah hal yang berhubungan dengan gay atau lesbian. Jadi buat Ato juga kalau seandainya dia diundang di TV, aku yakin yang akan dibahas dalam TV tersebut lebih ke masalah pasal yang diajukan oleh Melisa mengenai KDRT tersebut. Dan apakah menurut kalian pada saat Ato memberikan klarifikasi itu adalah keputusan yang tepat atau enggak? I don't know exactly, biar waktu yang akan menjawab apakah ini benar-benar bisa meyakinkan masyarakat dan juga keluarganya. Kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Thank you very much for watching. Terakhir jangan lupa tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.